Tasawuf jalan membersihkan hati menuju Allah. Mengapa solat sudah tapi hati tetap gelisah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mustoik, terima kasih sudah kembali hadir. Semoga setiap detik yang kita gunakan untuk mencari ilmu menjadi cahaya di hari ketika tidak ada cahaya selain dari Allah. Pernahkah kita merasa solat sudah, puasa sudah, sedekah sudah, namun hati masih gelisah? Mengapa ada orang yang sedikit ibadahnya terlihat tetapi wajahnya tenang? Mengapa ada orang yang sederhana hidupnya namun batinnya kokoh? Jawabannya mungkin ada pada satu ilmu yang sering disalahpahami. Tasawuf. Tasawuf bukan sekadar jubah, bukan sekadar wirid panjang, bukan sekadar istilah yang terdengar berat. Syariat, fondasi yang tak boleh runtuh. Tasawuf adalah perjalanan batin, perjalanan dari ego menuju tunduk, dari sombong menuju rendah hati, dari dunia menuju Allah. Dan dalam siri ini, kita akan membahasnya perlahan, dari dasar sampai kedalaman. Karena tasawuf bukan untuk meninggalkan dunia, tetapi untuk menata hati saat hidup di dunia. Tasawuf tidak pernah berdiri tanpa syariat. Syariat adalah hukum Allah yang tertulis dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi. Solat, puasa, zakat, halal dan haram. Inilah pondasi. Seorang sufi sejati bukan yang banyak berbicara tentang cinta kepada Allah, tetapi yang paling disiplin dalam solatnya. Imam Al-Ghazali menegaskan, barang siapa mengaku memiliki hakikat tetapi meninggalkan syariat, maka ia tertipu. Tasawuf dimulai dari ketaatan lahir. Jika solat masih bolong, maka perjalanan belum dimulai. Tarekat, perang melawan diri sendiri. Tarekat berarti jalan. Jalan untuk membersihkan hati dari ria, hasad, dendam, cinta dunia berlebihan. Disinilah jihad terbesar terjadi. Bukan melawan orang lain, tetapi melawan diri sendiri. Rasulullah menyebut perjuangan melawan hawa nafsu sebagai jihad yang berat. Tasawuf mengajarkan disiplin. Bangun malam, zikir saat orang lalai, diam saat ingin membalas. Karena hati yang bersih tidak lahir dari kenyamanan. Hakikat, melihat dengan mata hati. Hakikat adalah ketika ibadah tidak lagi terasa sebagai beban. Solat bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Sedekah bukan kehilangan, tetapi pelepasan. Orang yang sampai pada hakikat menyadari segala sesuatu dari Allah. Segala sesuatu kembali kepada Allah. Namun hakikat tidak pernah membatalkan syariat. Semakin tinggi pemahaman, semakin dalam sujudnya. Makrifat, mengenal Allah dengan kerendahan. Makrifat bukan melihat Allah. Makrifat adalah mengenal kebesarannya sampai hati gemetar. Orang yang makrifat tidak merasa suci. Ia merasa paling butuh ampunan. Ia tidak merasa dekat karena ilmunya. Ia merasa kecil karena mengenal kebesaran Allah. Seperti para nabi, semakin tinggi derajatnya, semakin dalam istighfarnya. Inilah puncak tasawuf, bukan karomah, bukan sensasi spiritual, tetapi kerendahan hati yang total. Sahabat Mustoik, tasawuf bukan untuk diperdebatkan, ya untuk dirasakan. Bukan untuk merasa lebih tinggi, tetapi untuk menyadari betapa kecilnya diri ini. Jika hari ini hati masih gelisah, mulailah dari syariat. Jika sudah taat namun masih berat, masuklah ke tarekat. Jika mulai terasa manis, jangan berhenti. Karena perjalanan menuju Allah tidak pernah selesai sampai kita dipanggil kembali. Semoga Allah membersihkan hati kita, menjadikan kita hamba yang tunduk, bukan hanya tahu. Definisi tasawuf dalam Islam, secara bahasa, etimologi. Kata tasawuf sering dikaitkan dengan beberapa asal kata. Suf, wal. Karena secara istilah terminologi ulama, tasawuf adalah ilmu yang membahas cara menyucikan jiwa, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah melalui latihan spiritual, riyadah, dan pengendalian hawa nafsu. Beberapa definisi dari ulama klasik. Imam Al-Junaid, tasawuf adalah mengambil setiap akhlak yang mulia dan meninggalkan setiap akhlak yang rendah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa tasawuf adalah jalan untuk membersihkan hati dari sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat terpuji. Secara konsep inti, tasawuf fokus pada 3 aspek utama. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Allah berfirman, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya.
Sesuai Psalms 9, tasawuf mengajarkan bagaimana membersihkan hati dari ria, hasad, ujub, takabur, ihsan, kesadaran spiritual tinggi. Dalam hadis Jibril, Nabi menjelaskan bahwa ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Tasawuf berusaha membawa seorang Muslim dari sekadar Islam, amal lahiriah, menuju ihsan, kedalaman batin. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Tujuan akhir tasawuf bukan sekadar ritual, tetapi kedekatan hati dengan Allah hingga lahir ketenangan. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Qiyas Ar-Rad 28. Posisi tasawuf dalam Islam. Dalam struktur klasik keilmuan Islam, fiqih mengatur hukum lahiriah, akidah mengatur keyakinan, tasawuf mengatur hati dan akhlak. Tanpa tasawuf, agama bisa menjadi kering dan formalistik. Tanpa fiqih, tasawuf bisa menyimpang dari syariat. Karena itu para ulama besar seperti Abu Hamid Al-Ghazali dan Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa tasawuf harus berjalan seiring dengan Al-Quran dan Sunnah. Tasawuf bukan aliran baru. Ia adalah dimensi spiritual dalam Islam yang bertujuan membersihkan hati, mengendalikan nafsu, membentuk akhlak mulia, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bukan tentang pakaian tertentu, bukan tentang ritual aneh, bukan tentang meninggalkan dunia. Tasawuf sejati adalah membenahi hati di tengah kehidupan. Hari ini kita bahas sesuatu yang jujur, menyakitkan. Kenapa solat sudah 5 waktu, tapi hati masih gelisah? Kenapa puasa sudah bertahun-tahun, tapi amarah masih meledak? Kenapa zikir sering di lisan, tapi dunia masih jadi tujuan utama? Mungkin karena kita baru sampai pada ritual, belum sampai pada ruh ibadah. Apa itu ritual? Ritual adalah gerakan lahiriah. Solat dengan takbir, rukuk, sujud. Puasa dengan menahan lapar dan haus. Sedekah dengan mengeluarkan harta. Semua ini benar. Semua ini wajib. Allah memerintahkan solat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Ritual adalah syariat. Tanpa ritual tidak ada ibadah. Namun, ritual bisa dilakukan tanpa kehadiran hati. Tubuh di masjid, hati di pasar. Bibir membaca Al-Fatihah, pikiran menghitung keuntungan. Dan ketika ibadah hanya berhenti pada gerakan, ia tidak mengubah jiwa. Apa itu ruh ibadah? Ruh ibadah adalah kesadaran bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah. Rasulullah bersabda tentang ihsan, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika tidak melihatnya, maka yakinlah Dia melihatmu. Ruh ibadah membuat solat menjadi dialog, puasa menjadi latihan kesabaran, sedekah menjadi pelepasan ego. Ruh ibadah bukan gerakan, ia adalah kehadiran hati. Dan ketika hati hadir, satu rakaat terasa lebih berat daripada dunia. Kenapa ritual tanpa ruh tidak mengubah hidup? Karena perubahan terjadi di hati. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ibadah tanpa khusyuk seperti jasad tanpa ruh. Ia hidup tapi tidak bernyawa. Banyak orang solat tapi tetap zalim. Banyak orang puasa tapi tetap memfitnah. Mengapa? Karena ruh ibadah belum masuk. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45 bahwa solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika solat tidak mencegah, berarti ada sesuatu yang belum sempurna. Bagaimana menghidupkan ruh ibadah? 1. Pahami makna bacaan. 2. Perlambat gerakan. 3. Hadirkan rasa diawasi Allah. 4. Kurangi cinta dunia sebelum solat. Tasawuf mengajarkan bersihkan hati sebelum berdiri menghadap Allah. Karena ibadah bukan sekadar kewajiban. Ia adalah pertemuan. Dan tidak mungkin hati yang penuh dunia merasakan nikmat pertemuan itu. Sahabat mustoik, ritual akan menyelamatkan kewajibanmu. Ruh ibadah akan menyelamatkan jiwamu. Ritual membuatmu sah. Ruh ibadah membuatmu berubah. Jangan tinggalkan ritual. Tapi jangan puas hanya dengan ritual. Naikkan levelnya. Dari gerakan menuju kesadaran. Dari kewajiban menuju cinta. Semoga Allah hidupkan hati kita dan menjadikan setiap sujud bukan hanya rutinitas, tetapi perjumpaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.